Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Masya Allah. Alhamdulillah, seperti biasa saya sudah bersama guru-guru kita yang Masya Allah kita cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan belajar banyak pagi hari ini jamaah. Tapi sebelumnya ada tayangan dulu yang lagi viral banget saat ini, yang mau aku kasih lihat untuk jamaah yang ada di rumah. Viral nih, obat sirup anak dihentikan. Kita lihat tayangannya jamaah, silakan. Nah, itu tayangan gimana? Banget sekarang, ini buat yang saya sebagai orang tua ya. Ini mewakili orang tua yang di rumah. Yang lebih praktis buat kita itu buat anak supaya cepat sembuh ketika demam adalah obat sirup. Dan anak-anak kan juga nggak takut minumnya gitu nih, kan. Kebetulan ada Ustaz Febri nih. Ustaz Febri, mohon maaf. Kenapa sih bisa terjadi seperti itu? Iya, jadi yang menjadi masalah sekarang adalah biasa bahan pengencernya. Bahan pengencer. Sehingga dilarang. Ya, betul. Nah, sehingga dilarang karena ada indikasi, beberapa indikasi, tapi tidak semuanya. Tidak semuanya. Makanya kan Badan POM kan sudah menyeleksi dan ada beberapa dokter yang di bidangnya juga udah menyeleksi. Jadi tetap masih ada obat sirup yang aman. Masya Allah. Ternyata bahannya. Efeknya kenapa sih sehingga harus dihentikan? Ya, jadi ada dugaan itu menyebabkan gagal ginjal pada anak. Betul. Gagal ginjal akut. Anak sekecil itu bisa jadi gagal ginjal. Kan belum semuanya masuk ke dalam tubuhnya, tapi cuma gara-gara ini. Tapi ini kita anak-anak apa bapak-bapak gitu? Enggak, kita akan bahas untuk anak kita. Makanya dari hari ini kita akan bahas mengenai obat segala penyakit. Masya Allah. Insya Allah ada obat dari segala macam penyakit yang akan kita bahas pagi hari ini ya jamaah yang ada di rumah ya. Masya Allah, tabarakallah. Takut ya sebagai orang tua ya? Takut banget. Ya kan? Pokoknya buat kita semua ini, hari ini kita butuh temanya apa sih hari ini? Obat segala penyakit. Obat segala penyakit. Insya Allah. Insya Allah. Ustaz Maulana kalau misalnya sakit biasanya gimana? Sebenarnya gini, kita biasa dengerin. Ternyata ada 3 jenis obat yang harus kita tahu yang bisa menyembuhkan. Dan ala Nabi. 3 jenis obat ala Nabi yang bisa menyembuhkan. Iya. Penasaran? Mau tahu? Mau. Tanya Ustaz Syam aja ya. Masya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana, Ustaz Febri, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para orang tua yang tak henti-henti senantiasa berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Di tengah berita yang datang, di tengah berita yang kita saksikan bahwasanya ada ternyata bahan-bahan berbahaya, atau ternyata yang sudah dilarang menurut medis, bahwasanya ada sesuatu yang menyebabkan kematian pada anak atau penyakit yang berbahaya kepada anak, maka kembali lagi kita mempelajari bagaimana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan pengobatan. Karena tentu saja tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sebuah penyakit kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan obatnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki beberapa pengobatan-pengobatan. Kita tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seseorang yang sangat sehat. Bahkan dalam riwayat pun disebutkan Nabi itu tidak pernah sakit yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Nabi sakitnya karena terluka pada peperangan, ada. Nabi sakitnya karena kena sihir, ada. Nabi sakitnya karena terkena racun, itu ada. Tidak pernah Nabi SAW sakit karena kesalahan pola hidupnya, tidak. Nabi SAW memiliki 3 jenis pengobatan kalau dalam sebuah riwayat. Yang pertama, Nabi SAW senantiasa mengkonsumsi madu. Jadi bukan nunggu sakit baru minum madu, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkonsumsi madu, dan madu ini adalah minuman dari Allah Subhanahu Wa Taala yang memang Allah Subhanahu Wa Taala yang mengirimkan untuk kita melalui makhluknya yaitu lebah. Subhanallah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat disebutkan bahwasanya Nabi menganjurkan kita minimal 3 teguk madu dalam sebulan, minimal 3 teguk madu dalam sebulan, maka itu akan insya Allah terhindar daripada segala macam mara bahaya atau penyakit yang ada. Dan dalam riwayat disebut
disebutkan dalam hadis riwayat At-Tabrani bahwasanya madu ini adalah obat daripada segala macam penyakit. Subhanallah. Jadi ternyata madu selain menjadi obat untuk menyembuhkan, madu juga sebagai pencegah. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW menganjurkan kita dengan pengobatan ala bekam atau mengeluarkan darah kotor daripada tubuh kita. Dan ternyata bekam ini ada sunnah-sunnahnya juga. Biasanya yang terbaik dilakukan di pertengahan bulan Qamariyah atau tengah bulan. Misalnya dalam bulan kali ini bulan Rabiul Awal udah lewat waktunya. Nanti setelah Rabiul Awal ada bulan Jumadil Awal, maka di pertengahannya di tanggal 17, 19 atau tanggal 21. 3 tanggal ini adalah tanggal sunnahnya untuk mengeluarkan darah atau pas banget pas bulat-bulatnya bulan tuh, pas bulan purnama. Subhanallah. Yang ketiga adalah pengobatan kai. Pengobatan kai ini adalah pengobatan dengan besi panas. Meskipun Nabi mengatakan, meskipun saya melarang umatku untuk melakukan hal ini kalau masih ada obat yang lain. Kai itu memalaskan besi lalu dikagetkan kepada syaraf-syaraf tertentu. Ada pengobatan kai sekarang, tapi itu adalah pengobatan darurat yang terakhir. Nabi pernah melakukannya ketika ada sahabat yang terkena panah yang mengucur darahnya dari dadanya. Nabi SAW memanaskan pedang lalu menempelkan pedang tersebut pada luka tersebut sehingga berhenti darahnya. Walaupun pada saat itu juga sahabat ini meninggal dunia disebabkan karena luka tersebut. Di riwayat lain, 3 memang yang disebutkan di sini, tapi ada riwayat yang mengatakan bahwasanya bukan hanya 3 obat ini, ada 2 obat yang lebih hebat lagi, yaitu madu dan Al-Quran. Madu itu untuk fisiknya, Al-Quran untuk hatinya. Wallahu ta'ala. Tapi lebih sering familiar zaman sekarang ya madu sama bekam itu ya, kalau Ya, kayak itu kan orang kayaknya belum ada yang pakai ya. Iya. Masih ada yang lain sebenarnya, Masih nanti ada kita yang bahas lain. sama guru-guru Tapi kita. Insya Allah akan dibahas sama guru-guru kita. Madu dan Al-Quran juga utama banget. Insya Allah. Dalam hati semua hatinya juga diobati. Terima kasih Ustaz Syam. Siap, Biasanya sama-sama nih. kita udah dikasih tahu sama Ustaz Syam madu. Jadi sudah sama ada Al-Quran juga pengobatan bisa. ala Rasul. Iya, tapi kalau misalnya ada pengobatan ala Rasul, terus sekarang zaman sekarang juga ada pengobatan-pengobatan dari kedokteran atau dari manapun yang baik-baik. Aku juga harus tahu nih faktornya kenapa gitu. Anak tuh bisa jadi gampang sakit. Pencetusnya tuh apa dulu dalam sudut pandang Islam? Kan biar nggak sakit gitu loh, biar nggak perlu berobat Ustaz Maulana. Mohon penjelasannya. Iya, iya, baik. Izin Ustaz Febri Iya, silakan, dan Ustaz Sam Masya Allah. yang baru punya anak. Masya Sudah rasain kan anak dikit-dikit sakit? Aduh, ya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil hari ini 28 Rabiul Awal 1444 Hijriah, 5 bulan 2 hari lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Dan berbicara tentang anak, tidak ada hentinya nih buat orang tua di rumah yang sama dengan kami ini. Kalau saya itu tiap malam periksa anak, pura-pura masuk kamar anak, sentuh badannya anak, peluk anak, cium anak. Itu salah satu bagaimana kita memeriksa anak. Dalam keadaan apa, dia butuh apa, dia lagi ngapain, dia lagi, mohon maaf, aduh kayaknya sakit deh. Nah dalam hal ini pertanyaan maksudnya bagus. Ya. Pertanyaan sosok ayah 3 anak. Kenapa anak itu rentang dapat penyakit? Yang pertama adalah kalau kami di budaya Sulawesi Selatan atau mungkin budaya orang tua, biasanya alasan kita kalau ada anak-anak sakit pasti berkata begini, mau besar, mau pintar, mau tumbuh giginya. Nah, karena kenapa? Tubuhnya menyesuaikan atas apa yang dirasakan anak, karena lagi tumbuh kembangnya. Makanya ada baiknya kita langsung senantiasa menjaga anak, karena anak tidak seperti fisik orang tua. Sekali lagi, anak tidak seperti fisik orang tua. Kita orang tua habis mandi selesai, ya pakainya apalah, pelembab apakah namanya. Tapi kalau anak biasanya habis mandi kita pakai minyak telon lah, apalah. Itu kenapa? Karena anak-anak ini diberikan pencegahan cuaca yang bermasalah. Makanya mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Dari sini menyebabkan anak itu rentang sakit karena lagi penyesuaian, lagi tumbuh kembang. Apalagi kekuatannya belum kuat sekuat orang dewasa. Sekali lagi, kekuatannya tidak sekuat orang dewasa. Mungkin orang tua bisa naik motor pagi-pagi, tapi bagaimana dengan anak? Dia maaf paru-parunya ini kulit depannya belum kuat seperti kita, pakaikan jaket dan sebagainya. Dan yang ketiga, mohon maaf,
penyebab anak itu rentan dapat penyakit karena penyakit ain. Aduh, Penyakit ain, posting anak dan sebagainya. Hati-hati, masya Allah, buat perlindungan buat anak karena anak belum punya penangkal pada dirinya. Makanya kalau menjelang maghrib, anak-anak dimasukkan. Ayo nak, menjelang maghrib datangnya Mega Merah, ayo masuk, tutup jendela, tutup pintu, anak biasakan untuk masuk sebelum kenapa? Karena pernah dijelaskan oleh Ustaz Febri. Ya. Ada orangnya lagi. Ada orangnya. Ada orangnya lagi di sini. Yakni adanya perubahan suhu. Pergantian suhu dari panas ke dingin. Dari pertemuan itulah yang menyebabkan kadang-kala anak bisa sakit. Anak bisa sakit, apalagi ada juga namanya jin sibyan yang senantiasa mengganggu anak. Yang paling penting hati-hati. Anak tidak punya penangkal, anak belum kuat, fisiknya juga belum gitu lah. Berarti seperti yang Ustaz bilang ya, selain tubuhnya yang belum bisa menyesuaikan dan fisiknya yang belum kuat, ternyata ada faktor ain juga yang bikin anak sakit. Aduh, aku takut kalau anak sakit, paling nggak bisa kayak gitu, apalagi zaman sekarang. Jangan khawatir. Kalau anak sakit, batuk, pilek, demam, tenang. Ada solusinya. Jangan khawatir gimana orang anak sakit walaupun ada solusinya. Masya Allah, kita tolong. Apa solusinya? Apalagi tadi kan Ustaz saya bilang ada Ibu Nabawi. Pengobatan yang ada di seputar rumah kita. Iya, tapi yang pasti saya yakin bahwa Ustaz Maulana itu adalah bapak yang luar biasa. Kenapa? Karena apa? Dia pasti akan ngurusin anaknya karena memang tidak ada istri. Oh, Nah, iya juga ya. Iya, makanya Mas ya. Izin, Ustaz Saya Febri. minta izin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad. Nah, alhamdulillah. Ketika kita bicara tentang anak sakit, maka sebenarnya obat yang paling baik adalah ibunya. Ya, karena ibu adalah tangannya itu adalah istimewa sekali. Yang sering sekali menyentuh anak adalah ibu. Di dalam kandungan, ibu mengusap. Makanya adalah jari tangan ibu adalah dokter yang terbaik untuk anaknya. Makanya hati-hati buat orang tua. Ya, dan yang terpenting lagi, ketika anak sakit sebenarnya kita tidak perlu khawatir karena sudah jelas ketika kalian sakit apa kata Allah, aku yang mengobati. Nah, maka tinggal ikhtiar kita bagaimana. Nah, maka Islam memberikan solusi. Tadi Ustadz Sam sudah menyampaikan ada madu. Maka kata syifa dalam Al-Quran itu ada 4, 3 wujudnya adalah Al-Quran, 1 wujudnya adalah madu. Jadi selalu sediakan P3K di rumah kita, terutama buat anak kita adalah madu. Madu yang bagaimana? Madu yang berkualitas baik, karena ini adalah berkaitan dengan wahyu. Nah, yang kedua, terapi yang dilakukan ketika anak demam. Jadi kita tidak perlu khawatir, misalnya sekarang sirup dilarang. Nah, madu adalah sebagai pengganti sirup. Karena kita bisa menggunakan misalnya madu dengan sedikit habatus sauda, madu dengan sedikit jeruk nipis atau lemon. Nah, itu bisa untuk menjadikan antibodi anak karena antioksidannya cukup baik. Jadi bisa, misalnya kita ambil madu 1 sendok makan, ya kita peraskan jeruk nipis, ya bisa, atau jeruk lemon kita ambil. Nah, itu bisa dikonsumsi. Praktek aja. Nanti kita praktek, Ustaz. Nanti kita praktek, sabar. Ya. Nah, yang kedua, nah ketika anak habis mandi, nah ini orang tua nih, ini orang tua ketika kita punya anak kecilnya. Ketika anak habis mandi, nah maka sebaiknya sang ibu itu mulai memijat anaknya, terutama daerah mana? Nah, daerah sini, sekat rongga dadanya, dia tekan atau dia pijat untuk apa? Nah, ini kelenjar timusnya akan bekerja aktif, nah sehingga menjadikan antibodi yang luar biasa. Tapi aku penasaran sih. Nah, jadi kita perkana. Terus apa lagi? Nah, terus buatnya. berikutnya anak kita bisa kita tengkurapkan atau masih kecil kan kita tengkurapkan. Nah, kita pijat dari sekitar tulang belakangnya. Tulang belakang. Bagaimana caranya? Nah, coba Ustaz Maulana. Gimana? Tulang belakang. Nah, Tanya anaknya ya. ini misalnya anak. Nah, ini tulang belakang. Nah, ini kita bisa pemijatan seperti ini. Nah, ini kita bisa lakukan seperti ini, pemijatan. Nah, ini untuk merapikan saluran kemih dia akan baik. Nah, sehingga juga imun anak tersebut akan bangkit. Ya, jadi banyak sekali cara yang bisa dilakukan dan yang pasti harus menggunakan jari tangan ibunya. Ibunya yang lebih. Nah, ya kalau Nah, Ustaz Maulana bapaknya bisa insya Allah. Jadi diputar gini. Betul, diputar, kita putar. Yang di belakang. Yang di belakang. Kalau Nah, di kalau yang di depan? depan kita pukul begini. Perlu pakai minyak gitu lagi? Bisa, misalnya kita bisa pakai baby oil, ya kita bisa gunakan atau minyak zaitun. Waktunya? Nah, waktunya setelah dia mandi. Jadi setelah habis mandi, nah itu bisa kita lakukan. Nah, yang kedua, ketika anak panas, ya itu biasanya bisa didekap dengan ibunya.
Nah, jadi kembali lagi ibu Ustaz. Oh, skin to Afwan skin ini, ya? Ustaz. Iya. Skin to Ya, jadi skin. didekap ibunya. Nah, anak itu akan merasakan kenyamanan. Iya. Nah, ketika anak merasakan kenyamanan, maka teori kesehatan itu 75% kesembuhan itu adalah spiritual anak. Iya. Ketika anak merasa nyaman, maka penyakit demamnya akan hilang. Oh, benar sih. Aku juga kalau didekap istri maka kayak seperti itu. nyaman gitu loh. Iya, tapi yang kasihan yang nggak punya istri, nggak bisa dekap-dekapan. Nggak sembuh-sembuh. Iya, makanya Sama yang jagain anak-anak. Saya lihat kalau demam itu ibu Sia yang jagain Nah. anak-anak, dia kasih minyak. Betul, betul. Baru dia gosok, dia Betul. urut. Oh, begitu. Nah, jadi nyaman. Yang penting kenyamanan. Makanya anak-anak nyaman. Jadi yang menyebabkan anak itu sakit biasanya karena faktor ketidaknyamanan. Yang kedua, orang tua kurang perhatian. Jadi Kalau- itu yang harus dijaga. Suami kurang perhatian? Ya, ya kurang perhatian karena nanti pola makannya sembarangan. Oh, gitu. Pola makan sembarangan. Ya, tapi kalau bapak yang kurang perhatian, nah itu harus dicarikan segera istri. Terima kasih Ustaz Febri Iya, untuk sama-sama. penjelasannya, Masya Allah. Tuh, kita butuh perhatian Ustaz Maulana. Saya lagi belajar tuh cara mijit anak kalau Nanti lagi demam. dipelajarin lagi sama kayak jamaah kita yang butuh perhatian juga nih. Ada pertanyaan dari jamaah yang mau aku bacain nih. Ya. Masya Allah. Dari Instagram @kekasihku hilang. Ya ampun. Masya Ya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Ada nggak sih obat biar nggak gatal ke suami orang? Ya ampun. Mandi dan yakinkan bahwa suami Anda lebih bersih daripada suami orang. Buktinya Anda bersama suami nggak gatal kan? Iya. Tapi sama suami orang Anda gatal-gatal kan? Makanya mandi. Gimana emang caranya? Iya. Ada. Gatalnya beda ya? Terus Ustaz Febri ngapain katanya? Nah, Ustaz Febri? itu biasa karena kurap kayaknya. Kurang perhatian maksudnya. Ustaz. Kurang perhatian. Kalau kita nanti dibahas Iya, sama makanya Kang ada Andi, yang kurang. kita tidak kurang perhatian. Jangan kemana-mana jamaah, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Oh, jadi begitu. Iya.